Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan dan Evolusi Teori Manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Hairunisa sebagai pemateri pertama, kemudian Alvina Andriana Dewi sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Latiful Umar sebagai pemateri ketiga. Baiklah, hasil makalah kami akan dijelaskan oleh pemateri. Pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Menurut Mary Parker Folt, manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Pengertian manajemen menurut Oxford adalah proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda. Sedangkan menurut James F. Storr, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lingkungan eksternal langsung. Lingkungan eksternal langsung merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kendali perusahaan yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum merupakan lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Komponen-komponen dari lingkungan umum tersebut meliputi demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal adalah kekuatan-kekuatan yang berada di dalam perusahaan dan masih dapat dikontrol oleh perusahaan. Lingkungan internal berpengaruh dalam kompetensi atau kinerja sebuah perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam perusahaan meliputi pekerjaan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hubungan lingkungan dan organisasi. Untuk dapat melihat bentuk pengaruh lingkungan terhadap organisasi manajemen, di sini akan dikemukakan satu model yang diperkenalkan oleh James D. Thomson. Dalam model ini, Thomson membagi dua dimensi utama yang digunakan. Yang pertama, tingkat perubahan, dan yang kedua adalah tingkat homogenitas. Tanggung jawab etika. Etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan suatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Kriteria etika di sini dibagi menjadi 4, yaitu bidang dasar etika manajerial, kemudian bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan mereka, kemudian ada bagaimana karyawan memperlakukan organisasi, dan yang keempat bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan agen ekonomi lain. Manajemen dan globalisasi. Di sini terdapat 3 periode yang terjadi di dalam globalisasi. Fase yang pertama adalah periode kolonialisme, kemudian fase kedua dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme dan ditandai dengan masa kemerdekaan negara dunia ketiga secara fisik. Kemudian fase ketiga yang terjadi menjelang abad ke-21 ditandai dengan
liberalisasi segala bidang. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dan saya membahas mengenai teori evolusi manajemen. Terlebih dahulu kita membahas mengenai evolusi. Evolusi itu dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan secara lambat dan berubah secara perlahan-lahan. Selanjutnya, banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal itu dibuktikan karena adanya piramida di Mesir. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen. Sampai saat ini, perkembangan teori manajemen itu berkembang dengan pesat. Tetapi sampai detik ini juga belum ada teori yang bersifat umum yang menjelaskan mengenai perkembangan teori manajemen. Hal itu dikarenakan para manajemen banyak mengalami dan menjumpai pandangan tentang manajemen yang berbeda dalam penerapannya. Selanjutnya, pendekatan manajemen modern. Aliran manajemen modern ini muncul lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana, yaitu sarjana matematika, fisika, dan lain-lain dalam memecahkan permasalahan yang lebih kompleks. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang bagian macam-macam lingkungan, organisasi, dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Manajemen dapat memberikan pengaruh yang besar kepada perusahaan yang memakai sistem manajemen tersebut. Di antaranya, pengaruhnya adalah aktivitas formulasi strategi, akan mempertinggi kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. Fungsi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Henry Fayler pada awal abad ke-20. Fungsi telah diringkas menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasi atau organizing, pengarahan atau directing. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Unsur globalisasi yang sulit diterima masyarakat adalah teknologi yang rumit dan mahal, unsur budaya luar yang bersifat ideologi dan religi, unsur budaya yang sulit disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Unsur globalisasi yang mudah diterima adalah unsur yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan, teknologi tepat guna, pendidikan formal di sekolah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.